Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Stiani dari kelas C4 dengan stambuk 13020210132. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS manajemen proyek, yaitu manajemen komunikasi. Studi kasusnya yaitu penerapan proyek manajemen komunikasi dalam proyek pembangunan aplikasi berbasis web. Latar belakang PT XYZ adalah sebuah perusahaan teknologi informasi yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi berbasis web. Perusahaan ini sedang mengerjakan proyek pengembangan aplikasi baru yang akan digunakan oleh pelanggannya. Aplikasi ini akan digunakan untuk mengelola data pelanggan dan transaksi penjualan. Komunikasi planning. Rencana komunikasi adalah dokumen yang menguraikan strategi dan taktik komunikasi yang akan digunakan untuk menyampaikan informasi kepada para pemangku kepentingan dalam sebuah proyek. Rencana komunikasi yang baik akan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proyek memiliki akses ke informasi yang akurat dan tepat waktu, dan bahwa komunikasi berjalan secara efektif dan efisien. Elemen penting dalam rencana komunikasi, yaitu tujuan dan sasaran. Pertama, apa yang ingin dicapai melalui komunikasi proyek. Kedua, apa yang diharapkan hasilnya. Selanjutnya, audiens target. Pertama, siapa yang perlu diinformasikan tentang proyek. Kedua, apa kebutuhan informasi mereka. Ketiga, bagaimana mereka lebih suka menerima informasi. Selanjutnya, pesan utama. Apa yang paling penting untuk diketahui orang tentang proyek dan bagaimana pesan akan disampaikan secara konsisten. Selanjutnya, saluran komunikasi, yaitu bagaimana informasi akan disampaikan kepada audiens target. Selanjutnya akan digunakan saluran komunikasi apa saja, misalnya rapat, email, laporan, website, media sosial, dan lain-lain. Selanjutnya, jadwal komunikasi, yaitu kapan dan seberapa sering informasi akan disampaikan, dan apakah ada tenggat waktu tertentu yang perlu dipenuhi. Selanjutnya, anggaran komunikasi, yaitu berapa banyak biaya yang dialokasikan untuk kegiatan komunikasi, bagaimana biaya akan digunakan. Selanjutnya, penanggung jawab, yaitu siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi proyek dan siapa yang akan menjadi titik kontak utama untuk setiap audiens target. Selanjutnya, pengukuran dan evaluasi. Bagaimana efektivitas komunikasi akan diukur, dan bagaimana rencana komunikasi akan dievaluasi dan diperbaiki jika diperlukan. Selanjutnya, distribusi informasi. Distribusi informasi adalah proses pengiriman informasi dari pelanggan ke penerima, dari pengguna ke penerima. Proses ini dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Distribusi informasi secara langsung terjadi ketika pengirim dan penerima berada dalam kontak langsung, seperti percakapan tentang muka atau konversi video. Distribusi informasi secara tidak langsung terjadi ketika pengirim dan penerima tidak berada dalam kontak langsung, seperti melalui pos, email, atau media sosial. Ada berbagai saluran yang dapat digunakan untuk mendistribusikan informasi. Beberapa saluran yang umum digunakan antara lain saluran interpersonal, yaitu saluran interpersonal adalah komunikasi langsung antara dua orang atau lebih. Saluran ini dapat digunakan untuk mendistribusikan informasi secara cepat dan efisien. Contoh saluran interpersonal antara lain percakapan antar muka, telepon, dan video call. Selanjutnya, saluran media massa. Saluran media massa adalah komunikasi yang ditunjukkan kepada khalayak umum. Saluran ini dapat digunakan untuk mendistribusikan informasi secara luas. Contohnya, saluran media massa antara lain televisi, radio, koran, dan majalah. Yang ketiga, saluran teknologi.
Saluran teknologi adalah komunikasi yang menggunakan teknologi. Saluran ini dapat digunakan untuk mendistribusikan informasi dengan cepat dan efisien. Contoh saluran teknologi adalah email, surat elektronik, dan media sosial. Pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja adalah proses mendokumentasikan dan menyampaikan informasi tentang kinerja suatu individu atau tim atau organisasi. Pelaporan kinerja dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti mengevaluasi kinerja, yaitu pelaporan kinerja dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja individu, tim, atau organisasi. Evaluasi kinerja dapat digunakan untuk menentukan apakah kinerja telah memenuhi standar yang ditetapkan. Kedua, meningkatkan kinerja, yaitu pelaporan kinerja dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja individu, tim, atau organisasi. Evaluasi kinerja dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Ketiga, membangun transparansi. Pelapor kinerja dapat digunakan untuk membangun transparansi antara individu, tim, atau organisasi. Evaluasi kinerja dapat digunakan untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang kinerja. Selanjutnya, mengelola pemangku kepentingan, yaitu proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola kebutuhan dan harapan dari semua orang yang terlibat dalam proyek atau organisasi. Pemangku kepentingan dapat mencakup pelanggan, karyawan, pemasok, investor, pemerintah, masyarakat, dan lainnya. Manajemen pemangku kepentingan yang efektif dapat membantu untuk meningkatkan dukungan untuk proyek atau organisasi. Kedua, mengurangi risiko konflik. Ketiga, meningkatkan produktivitas. Keempat, meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan. Selanjutnya, langkah-langkah manajemen pemangku kepentingan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam manajemen pemangku kepentingan. Yang pertama, identifikasi pemangku kepentingan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi semua orang yang terlibat dalam proyek atau organisasi. Anda dapat melakukannya dengan melakukan survei, wawancara, atau analisis dokumen. Yang kedua, analisis pemangku kepentingan. Setelah Anda mengidentifikasi pemangku kepentingan, Anda perlu menganalisis kebutuhan dan harapan mereka. Anda dapat melakukannya dengan menggunakan alat analisis pemangku kepentingan, seperti matriks pemangku kepentingan atau piramida pemangku kepentingan. Ketiga, pengembangan strategi komunikasi, yaitu bagaimana Anda akan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan dan bagaimana Anda mengatasi kebutuhan dan harapan mereka. Keempat, membangun hubungan. Hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan dapat membantu Anda untuk mengelola kebutuhan dan harapan mereka. Anda dapat membangun hubungan dengan pemangku kepentingan dengan berkomunikasi secara terbuka dan jujur dan dengan mendengarkan apa yang mereka katakan. Kelima, memantau dan mengevaluasi. Anda perlu memantau dan mengevaluasi aktivitas manajemen pemangku kepentingan Anda secara berkala. Anda dapat melakukannya dengan menggunakan kuesioner, wawancara, atau analisis data. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.